Halo semuanya, balik lagi di video podcast edukasi sejarah bareng aku Sahril Dan aku Rifki. Hari ini kita bakal ngobrol santai nih, tapi penuh makna tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, dua istilah penting ini sering banget nih muncul di pelajaran sejarah. Oke, biar kita nggak bingung dulu nih, saya jelasin ya. Kolonialisme itu berasal dari kata kolonia yang artinya tanah jajahan. Secara sederhana, kolonialisme adalah penguasaan suatu wilayah oleh negara lain dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alam dan manusia di sana. Kalau imperialisme lebih luas lagi Ki, bukan cuma menjajah wilayah, tetapi memperluas pengaruh dan kekuasaan bisa lewat politik, ekonomi, bahkan budaya. Bisa dibilang kolonialisme itu bagian dari imperialisme. Ya, dan munculnya kolonialisme serta imperialisme ini erat banget kaitannya sama penjajahan samudra di abad ke-16 dan ke abad ke-15. Waktu itu negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda berlomba mencari daerah baru dan mencari rempah-rempah yang kaya akan rempah-rempah. Betul, apalagi Asia termasuk Indonesia terkenal banget sebagai penghasil rempah-rempah. Awalnya mereka datang untuk berdagang, tapi lama-kelamaan malah ingin menguasai wilayah kebangsaan Indonesia dan sumber dayanya ingin diambil. Dari situlah penjajahan dimulai. Oke, Indonesia sendiri jadi korban kolonialisme selama lebih dari 3 abad nih, terutama oleh Belanda. Awalnya VOC datang dengan alasan perdagangan, tapi akhirnya mengambil alih kekuasaan dan menerapkan sistem tanam paksa real. Bener banget, tapi dari penderitaan itu juga muncul semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Banyak tokoh yang bangkit melawan penjajahan seperti Pangeran Diponorogo, Cat Yang Dien, Imam Bonjol, sampai Bung Karno pun ikut. Mereka berjuang demi kemerdekaan bangsa. Oke, nah kalau kita bisa simpulkan, perbedaan utamanya adalah kolonialisme itu fokus pada penguasaan wilayah dan ekonomi, sedangkan untuk imperialisme lebih pada pengaruh dan kekuasaan secara luas. Dan dari sejarah itu kita bisa belajar buat selalu menjaga kedaulatan bangsa. Jangan sampai dijajah lagi, meski di zaman modern ini seperti ketergantungan kepada negara-negara lain atau budaya asing. Setuju banget, Rin. Jadi, belajar sejarah kolonialisme dan imperialisme bukan cuman untuk tahu masa lalu, tapi juga supaya kita itu bisa lebih cinta tanah air kita nih dan menghargai perjuangan para pahlawan kita. Yap, bener banget Ki. Oke sobat sejarah, itu dulu obrolan kita hari ini. Jangan lupa follow jejak selanjutnya biar sampai ketinggalan episode selanjutnya. Oke. I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism for 3 centuries and a half. It's not a short time, 350 years about. Now, look here. Our experiences were not very agreeable. I said in the United Nations several years ago that imperialism is not yet dead, it is only dying. But it's not yet dead. And I personally, God willing, I shall keep on fighting
imperialism. Because we have experienced it 350 years. What it means to be colonized, what it means to be a colony, to be a nation of coolies and a coolie amongst nations, to be a nation which was not even allowed to have a name for his nation. Yeah, we were prohibited, forbidden to pronounce our own name, Indonesia. That was taboo in Dutch time. And who is fighting against that imperialism? Not Sukarno only. Not Sukarno alone, not the Indonesian nation alone. But there are other forces in the world which are also fighting that imperialism. The new emerging forces